Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah menyambut Ibu. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di kelas 10 MPLB dengan mata pelajaran apa? Ekonomi. Masih semangat? Masih. Jam-jam akhir Ibu harap kalian masih semangat, masih fokus ya. Coba Ibu mau tanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Ibu gak menyangka ya di jam-jam akhir ini kalian masih tetap semangat ya. Harus tetap semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Oke, Ibu apresiasi kalian masih semangat di jam akhir. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib nasional. Kira-kira apa ya? Apa? Halo Bandung ya? Biar semangat, oke? Oke, sebentar Ibu siapkan dulu. Oke, sudah tampil ya. Sambil Ibu cas. Silahkan kalian berdiri dulu. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Oke, terima kasih banyak. Sebelum Ibu persilahkan kalian duduk, Ibu mau cek dulu nih ya kebersihan kalian, kerapihan kalian ya di mata pelajaran terakhir, apakah masih rapi atau enggak nih. Lihat teman-temannya, dicek sekeliling ada sampah atau enggak nih tadi yang udah istirahat. Tidak ada. Wih, hebat sekali ya, luar biasa. Ibu cek semuanya rapi ya, berarti kalian siap mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ibu akan absensi terlebih dahulu.
Yang tidak hadir hari ini siapa teman kalian? Adisa. Kenapa Adisa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Siapa? Felicia. Felicia kenapa ini? Sakit. Sakit juga. Oke, baik. Kemudian Amira. Amira. Amira, ada informasi? Izin. Kemudian Maudina. Wah, hari ini lumayan banyak ya yang nggak sekolah. Maudina. Oke, baik. Kemudian udah, berarti 4 orang ya. Rata-rata sih tadi ada 2 orang atas nama Adisa dan Felisa yang sakit. Semoga diberikan kesehatan secepatnya ya, biar bisa kembali ke sekolah dan bertemu sama kalian semua. Oke anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau cek dulu, mau mereview apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Kegiatan ekonomi, betul. Apa sih contohnya? Pedagang masuk ke apa? Produksi, betul. Masih ingat ya? Kemudian apa lagi? Membeli. Kalian jajan ya ke kantin, itu masuk kegiatan apa? Konsumsi. Yang terakhir? Pendistribusian atau distribusi. Nah, Ibu mau mereview pembelajaran minggu lalu dengan nyanyian anak-anak sih, nggak apa-apa ya? Biar nambah semangat kalian. Bisa mengikuti? Ada yang masih ingat lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Masih ingat? Kita coba ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Penciptaan barang disebut apa? Produksi. Betul. Penyaluran barang disebut apa? Distribusi. Kalau yang nomor 3 itu adalah kita. Pemakaian barang disebut apa? Konsumsi. Tepuk tangan buat kita semua. Masih ingat ya? Ibu harap kalian tetap ingat walaupun kita berubah lagi mata pelajarannya ya, diteruskan lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait pelaku ekonomi. Ada yang pernah dengar? Kalau nggak salah materi ini ada di SMP loh. Iya. IPS, betul sekali ya. Masih ingat terkait pelaku ekonomi siapa aja? Atau apa itu pelaku ekonomi? Kalau kemarin kita sudah belajar terkait kegiatannya, ya. Kalau sekarang pelakunya atau orang-orang ya ada dalam kegiatan tersebut. Kira-kira siapa aja? Produsen. Iya, kita ya. Kita. Biasanya kita suka jajan, kalian suka shopping-shopping ya. Iya. Masuk ke dalam konsumen. Jadi orang yang mengkonsumsi barang, memakai barang ya, atau menghabiskan barang untuk kebutuhan sehari-hari disebutnya konsumen. Betul sekali. Kalau ada lagi selain itu contohnya? Produksi atau orangnya adalah produsen. Berarti apa tuh? Kegiatan apa? Produksi barang. Orang yang menghasilkan barang atau jasa ya, mau orang maupun organisasi. Oke, untuk memperjelas pemahaman terkait pelaku ekonomi, kita simak bersama-sama ya untuk video pembelajaran hari ini. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Tiap orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada.
Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti mereka sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya, rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu, jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu, ya yang ada di depanmu. Iya, ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau mengenal pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi, atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat terdapat model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian dua sektor ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa, serta faktor produksi hanya seputar RTK dan RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor. Iya, seperti namanya, perekonomian ini terdiri dari tiga sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen,
juga sebagai konsumen. Kamu bisa lihat, peran RTK dan RTP di perekonomian ini sama dengan perekonomian dua sektor sebelumnya. Hanya saja yang membedakan, pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan perusahaan. Di mana seperti yang kamu ketahui, pemerintah itu mempekerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik dan gas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Lihat, kalau ini kamu bisa menyebutnya dengan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini dalam kegiatannya sudah melibatkan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor serta faktor produksi loh. Kamu bisa lihat, di perekonomian ini ada 4 pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di dalam perekonomian ini, keempat pelaku saling memiliki hubungan interaksi untuk memenuhi keperluannya masing-masing. Hubungan RTK, RTP, dan pemerintah sama seperti perekonomian juga ada 3 faktor. Tetapi yang berbeda dari perekonomian 3 sektor itu, hubungan ketiga pelaku ini dengan masyarakat luar negeri. Ada kegiatan ekspor barang dan jasa ke luar negeri, serta ekspor sumber daya ke luar negeri. Ini termasuk hubungan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kalau kegiatan ekspor dan impor hasil produksi dari dan ke luar negeri seperti ini, termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri, menerima devisa dari hasil ekspor, dan menetapkan kebijakan ekspor dan impor bisa disebut sebagai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Wah, banyak sekali ya ternyata peran serta hubungan antar pelaku ekonomi itu. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai. Oke, baik. Baik, berusaha sudah menyimak? Sudah. Ada yang pertama adalah terkait pelaku ekonomi. Yang kedua? Iya, atau peran hubungan antar pelaku ekonomi. Ya, jadi untuk mata pelajaran hari ini sesuai dengan tujuan ya. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami pelaku kegiatan ekonomi. Barusan kalian sudah melihat ya terkait siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi. Kedua, dapat menganalisis alur kegiatan ekonomi yang melibatkan pelaku ekonomi. Tadi kan ada perannya ya antar pelaku dari mulai RTK, RTP, kemudian ada pemerintah dan ada juga masyarakat luar negeri. Bagaimana kalian cara menganalisis terkait hubungan antar pelaku tersebut? Yang terakhir adalah mampu menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti kita akan diskusi terkait satu permasalahan dan kalian akan diminta untuk menyajikan diagram sirkular yang tadi ya. Oke. Yang pertama, nah di sini tadi Ibu sudah menyinggung di awal ya terkait untuk pembelajaran minggu lalu kegiatan ekonomi. Yang pertama itu adalah kegiatan konsumsi, kemudian ada produksi dan ada juga distribusi. Ini adalah kegiatan yang saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan ya. Kemudian, nah tadi juga kalian sudah melihat terkait para pelaku kegiatan ekonomi. Ada apa aja? Rumah tangga konsumen, Rumah tangga konsumen, betul. Terus rumah tangga produsen, RTP, terus apa lagi? Pemerintah, ada? usaha, Ya, masuk ke RTP ya, dan masyarakat luar negeri. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada peran rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada yang bisa bacain apa? Siapa? Oke. Coba perannya apa? Konsumen menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produsen terlibat dalam kegiatan produksi seperti UMKM. Contoh praktis, seorang ibu membeli bahan makanan dan berkontribusi pada ekonomi melalui kegiatan produksi di rumah. Boleh diulang? Boleh ya.
silakan. Tolong bacakan lagi untuk peran rumah tangga dalam ekonomi. Peran rumah tangga dalam ekonomi memahami kontribusi rumah tangga sebagai pelaku ekonomi. Oke. Yang pertama, konsumen menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul. Yang kedua, produsen terlibat dalam kegiatan produksi seperti UMKM. Yang ketiga, contohnya seorang ibu membeli bahan makanan dan berkontribusi pada ekonomi melalui kegiatan produksi di rumah. Oke, baik. Di sini adalah peran rumah tangga dalam ekonomi. Jadi rumah tangga ini bisa menjadi seorang konsumen dan produsen. Kalau konsumen tadi contohnya apa? Dengan membeli barang ya, entah itu untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan, ataupun untuk apa kira-kira? Untuk bahan-bahan proses produksi ya. Jadi di sini RTP atau peran rumah tangga peran rumah tangga dalam ekonomi ini bisa menjadi konsumen dan produsen. Dimana kalau produsen pasti membeli barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama menjadi tenaga produksi. Kemudian konsumen sebagai pengguna produk yang tersedia di pasar. Oke ya, sebagai penggunaan produk ya, berperan penting dalam proses penggunaan produk ya, dalam proses pembelian yang digunakan untuk kebutuhan sehari ataupun untuk bahan-bahan produksi. Kemudian yang ketiga adalah distributor atau ini bisa organisasi ataupun perorangan yang bisa menyalurkan ya barang-barang ataupun jasa kepada siapa? Kepada konsumen ya. Nah, di sini juga ada peran perusahaan dalam ekonomi. Yang pertama produsen, tentunya menghasilkan barang dan jasa ya, karena dia memproduksi barang, makanya disebut deh produsen. Kemudian konsumen ya. Kenapa si perusahaan ini bisa disebut konsumen juga? Kira-kira kenapa? Betul, karena membeli bahan baku untuk kegiatan produksi ya, karena ada faktor-faktor produksi di situ untuk pembelian proses produksi. Kemudian distribusi. Apa itu? Memasarkan. Betul, memasarkan dan menjual produk ya. Gak mungkin produsen udah bikin barang gak dipasarin ya, disimpan jadi di gudang. Gak mungkin banget. Pasti akan dijual. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan uang, betul ya. Tapi biasanya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Oke. Nah, di sini juga ada peran pemerintah. Nah, ini masuk kira-kira ke dalam diagram sirkulasi yang keberapa? Berapa sektor? Yang 3 sektor ya. Apa kira-kira peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi di sini? Regulator itu apa sih? Oke ya, membuat kebijakan untuk proses kegiatan ekonomi. Supaya apa? Supaya nanti tidak simpang siur, kegiatannya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian apalagi? Produsen. Lah, kok pemerintah ada jadi produsen ya? Kira-kira apa coba? Menyediakan jasa untuk masyarakat. Apa itu? Kok pemerintah bisa jadi produsen? Emang buka pabrik? Hah? Atau apa coba kira-kira? Iya, karena produsen juga di situ ada perusahaan BUMN dan BUMD, di mana memang kegiatannya juga sebagai penyaluran barang ataupun jasa yang ada ya. Kemudian yang terakhir adalah distributor, proses penyaluran bantuan sosial. Paham sampai sini? Paham ya. Kemudian yang terakhir nih, ini masuk ke diagram ke berapa? 4 sektor yang tadi sudah dijelaskan di video ya, yaitu terkait peran luar negeri dalam kegiatan ekonomi kita. Kira-kira apa saja? Impor dan ekspor. Apa itu impor?
Iya betul ya, jadi proses pembelian produk dalam kita dalam negeri ya, kita kerjasama dengan luar untuk membeli dari luar untuk pemenuhan kebutuhan ataupun hal lain ya. Kemudian yang kedua adalah Investasi. apa kira-kira? Betul, apalagi sekarang sedang digadang-gadangkan ya atau di apa namanya pelaku UMKM ya, produk-produk lokal harus benar-benar bisa bersaing dengan produk luar negeri ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalian yang suka belanja ya, coba pakai produk-produk dalam negeri. Ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita karena kita belinya langsung dalam negeri atau dalam pelaku usaha produsen di dalam negeri ya. Kemudian ada juga pertukaran tenaga kerja. Ya, seperti itu ya. Nah, anak-anak kalian sudah menyimak tadi terkait pelaku ekonomi, kemudian apa lagi? Perannya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian akan dibentuk kelompok 3 aja mungkin ya. Nanti ada 3 masalah dan ada tugas yang harus kalian diskusikan. Setelah itu akan kalian sajikan atau presentasikan di depan. Nah, untuk kelompoknya akan Ibu tentukan, tidak apa-apa ya? Baik. Kelompok pertama Alma. Oke, baik. Zian, Nandita, oke, dan Kirani. Oke, kelompok pertama ya. Kemudian kelompok kedua Salsa Yusrina, oke, Yesha, Chelsea, Nura. Oh ya, gitu ya. Mohon maaf tadi tidak tercoret ya. Chelsea dan Keiko ya. Baik, Keiko. Kemudian kelompok ketiga ada Keiza, Messi, Rindu. Ada semua? Kemudian yang kelompok 3 masuk Aurei. Sudah semua tersebutkan? Sudah. Silakan kalian membentuk kelompok dengan kelompok tadi nama-nama yang sudah Ibu sebutkan ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerjanya. Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 1. Oke. Baik. Di sini ada tugas kelompoknya, permasalahannya ya, nanti kamu berdiskusi. Kemudian di sini ada kertas 1 lembar untuk kalian membuat diagram circular flow-nya ya. Di sini berarti kalian dapatnya yang 2 sektor. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, di sini ada LKPD, ada 2 soal ya. Yang pertama terkait permasalahan, yang kedua tugasnya kalian harus membuat circular flow diagram yang perekonomian 3 sektor. Nah, nanti dianalisis untuk hubungan atau peran masing-masingnya ya. Nanti kalau diagramnya ditulisnya di kertas lembar ini ya. Kelompok 3. Oke, di sini untuk LKPD-nya. Nah, di sini ada permasalahannya, nanti kalian berdiskusi terkait permasalahan yang ini. Kemudian yang tugas 2-nya kalian buat circular flow diagram untuk perekonomian 4 sektor. Ya. Untuk buat diagramnya kalian di kertas lembar yang ini yang kosong, ya. Ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya, bisa menggunakan ponsel kalian ya untuk mencari informasi. Silakan dibagi tugasnya karena itu ada 2 tugas ya. Yang pertama mencari solusi atas permasalahan, yang kedua itu membuat diagram ya. Tadi ada 2 diagram 2 sektor, 3 sektor. Iya, oke, baik. Silakan untuk dilanjutkan.
Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ya, bisa. Ya. Ya, kenapa harus mempengaruhi pelaku usaha gitu, terutama UMKM? Yang satu lagi bikin diagram jadi cepat selesai. Di sini kan jadi bapak. Tuh. Dibagi tugasnya biar nanti nggak lama waktu ke situ. Tuh.
Masih digambar? Gak usah, yang penting dilihat ada keterangannya ya. Di buku lihat dulu ya. Kalau misalnya pengaruh terhadap kegiatan ekonominya apa? Kan di sini tadi ada RPK itu pelaku konsumen ya. Konsumen itu kita, ayah kita misalnya yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja, otomatis daya konsumtifnya berkurang. Terus mempengaruhi gak terkait ke produsen? Pengaruh ya. Nah, tulis apa kira-kira seperti itu ya. Itu kegiatan ekonomi. Gak ada kesulitan ya? Ya. Contohnya kayak gini ya. Enggak, yang tentang kegiatan ekonominya. Coba. Berpengaruh mana pada kegiatan ekonomi, coba. Nah, kamu coba sekali lagi, ini berpengaruh pada kegiatan ekonomi, coba. Dari bagaimana? Bagaimana? Apa dapat kurangi kesempatan kerja pada rumah tangga dan bagaimana hal ini berpengaruh pada kegiatan ekonomi? Belum. Dulu ya. Udah? Mana lihat itu?
Betul seperti ini. Tinggal diagramnya ya, lagi dibuat. Oke. Sudah dapat ya, Sa? Pada kegiatan ekonomi. Ya, ya betul. Kalau nggak cukup di belakangnya aja, atau di bawahnya juga nggak apa-apa, karena kan untuk yang ngegambar di sana ya, boleh sini aja tuh. Kalau nggak cukup ke belakangnya aja. Sudah? Sebentar lagi. Nggak usah itu, langsung aja. Boleh dirangkum, nanti ketika presentasi dijelaskan sebaik mungkin ya. Nanti kasih contohnya ya. Kemudian selain menjual, apa saja yang didapatkan RTK sama RTP? Tadi waktu di video kan jelaskan kalau RTK juga mendapat balas jasa dari produsen, misalnya atas sewa gedung, misalnya sewa tanah. Kemudian masyarakat yang bekerja juga dapat apa? Dapat gaji kan, dapat gaji ketika kerja di RTP ini. Jadi ada ada alur peran ya dari RTK ke RTP. Dikasih contohnya ya.
Ini jangan lupa analisis perannya ya. Itu tadi nggak cukup. Di sini aja di bawahnya nggak apa-apa ditulis. Betul, betul. Kan saling ya. Misalnya ini dari RTK tuh melalui pasar input dengan RTP. Nah, kira-kira apa? Ada proses faktor-faktor produksi yang didapatkan. Misalnya si RTP ini sewa tanah, sewa gedung buat perusahaannya. Ya. Dari RTK. Kemudian RTK mendapatkan apa? Mendapatkan balas budi, balas jasa. Contohnya apa? Iya, dari sewa itu kan dapat uang, betul. Kalau upah ini biasanya gaji, betul. Paham ya? Nah, kalau pemerintah ini narik apa? Narik pajak. Selain narik pajak juga untuk mengeluarkan subsidi untuk RTP dan RTK. Nah, di sini pasar output atau barang ya, barang ataupun jasa. Iya dong. Betul. Pemerintah mendapatkan pemasukan dari kegiatan penarikan pajak ini kan ya, dari RTK. Misalnya pajak apa? Pajak rumah atau pajak penghasilan kan ada ya. Di RTP juga pajak bangunan dan lain sebagainya. Tulis. Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi. Betul, seperti ini. Paham ya? Mana yang satu lagi, tugas satu lagi. Oke. Yang ini. Yang keduanya itu penangnya bencana. Kasus yang Keduanya itu lagi. Dan yang solusinya. betul, ini bisa ya. Tinggal dipresentasikan ya. Yang ini tinggal apa? Tinggal ya sedikit lagi. Ayo. Boleh lihat ibu yang itu? Yang ini sudah selesai.
impor, bukan infor ya. Impor dan ekspor. Ya. Tinggal sedikit lagi ya ini. Untuk alurnya. Sudah? Sedikit lagi. Kalau misalkan presentasi ini harus dijelasin apa baca yang ini aja? Boleh dibaca sambil nanti ditunjukin, misalnya ini alur apa ini. Dan pemasukan pemerintah dapat dari adanya pajak. Nah, nanti kamu tunjukin yang mana nih? Yang RTK. Nah, disebutin. Betul. Nah, kamu presentasi ini aja. Sudah selesai? Sudah? Semuanya sudah selesai? Sedikit lagi? Sedikit lagi Bu. 1 menit terakhir ya? Presentasinya sesuai kelompok. Apa kalau misalkan kita selesai duluan kita boleh duluan presentasi? Karena ini rata-rata udah hampir selesai ya tadi, jadi sesuai kelompok 1 dulu aja. Tinggal apa ini? Tinggal buat Yang masyarakat warga. keterangannya ya? Ya. Apa? Jelasin nanti gimana? Berarti dari sini ke sini ya Bu. Betul ya, pemerintah. Betul. Kemudian juga dari RTP menarik pajak ya. Pemerintah. Boleh nanti yang jelasinnya bisa bagi tugas ya, siapa? Betul, dari pajak yang didapatkan dari RTK dan RTP, pemerintah ada barang yang dibeli ataupun jasa yang dibeli. Contohnya harus penggajian PNS. Kemudian apalagi ada pembelian barang, sewa gedung ya. Untuk apa? Untuk kegiatan pemerintahan. Kalau tadi di video contohnya membeli mobil ya. Mobil untuk kegiatan pemerintah. Kemudian membayar gaji untuk ASN seperti itu ya. Jadi ada kegiatan perputaran di sini. Udah selesai? Nggak usah. Ayo. Buat cepat. Satu lagi yang di bawah ya. Udah ya, tinggal nulis itu. Baik. Oke anak-anak, untuk proses presentasinya kita mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Nanti kalian boleh presentasikan hasil diskusinya terkait permasalahan yang ada ya. Masing-masing kelompok kan beda ya permasalahannya. Oke, yang kedua adalah menerangkan apa?
Diagram circular flow ya. Jadi tadi ada yang 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Udah siap untuk presentasi kelompok 1? Siap. Silahkan dimulai ya. Oke, yang kelompok lainnya silakan menyimak karena teman-teman kalian akan menginformasikan hasil diskusi ya terkait permasalahan di tugas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Permasalahan 1. Bagaimana ketidakmerataan akses terhadap sumber daya modal informasi teknologi mempengaruhi pelaku usaha terutama UMKM? Solusi 1. Keterbatasan modal. UMKM yang tidak memiliki akses ke pinjaman atau investasi sulit untuk mengembangkan usaha meningkat kapasitas produksi atau berinovasi. Kurangnya informasi. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang pasar dan tren industri dapat kehilangan peluang untuk bersaing. 3. Teknologi terbatas. Ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi terbaru dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam produksi dan distribusi. Solusinya adalah meningkatkan akses keuangan, mendorong lembaga keuangan untuk menawarkan produk fleksibel untuk UMKM, membentuk program bantuan keuangan dan subsidi dari pemerintah. Dan ini untuk diagram perekonomian 2 sektor. Ya, boleh dijelaskan? Ini untuk pasar barang dan jasa untuk RTK. Untuk RTK rumah tangga konsumen, RTP rumah tangga produsen. Terus ada pasar faktor produksi. Pembelian dan penjualan. RTK membeli barang dan jasa dari RTP, sedangkan RTP menjual barang dan jasa kepada RTK. RTK menyediakan tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan. RTP menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Baik. 2 pertanyaan ya. Mengapa akses teknologi penting untuk pelaku UMKM? Bisa diulang ya, Keiko? Mengapa akses teknologi penting untuk pelaku UMKM? Jawab. Siap izin menjawab. Akses teknologi memungkinkan UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, mendapatkan informasi terbaru, dan meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat membantu pelaku usaha kecil untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan besar. Yang kedua, Yesa oleh. Bagaimana pemerintah membantu UMKM untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka? Bagaimana pemerintah membantu UMKM dalam meningkatkan keterampilan ya? Oh, meningkatkan kompetensi. Kayaknya
Pemerintah membangun jaringan informasi dan akses teknologi yang memudahkan UMKM dalam mengakses pelatihan, pasar, dan inovasi terbaru. Dengan adanya akses ini, pelaku usaha kecil dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi persaingan. Oke, baik. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Mengerti? Nah, tadi untuk boleh ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat teman-temannya. Oke, tadi menarik menarik sekali. Oh, ini tuh udah siap. Silakan duduk. Oke, menarik sekali pertanyaan dari salah satu teman kita dari Keiko ya tadi. Masih ingat? Pertanyaan tadi ke kelompok 1. Terkait mengapa teknologi itu penting untuk pelaku UMKM ya. Karena ini salah satu faktor pada zaman sekarang pertumbuhan teknologi perkembangannya sangat cepat sekali ya, di mana proses kompetitor atau kompetensi dari berbagai sektor terutama UMKM ini sangat besar sekali. Makanya UMKM zaman sekarang itu wajib melek teknologi, apalagi sekarang proses pemasarannya tidak hanya offline saja tapi sekarang sudah online. Nah, bagaimana pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan sebaik-baiknya? Karena apa? Untuk meningkatkan keuntungan yang sangat besar ya. Jadi selain dari penjualan offline juga bisa dapat di penjualan online ya, seperti itu. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kita diskusikan. Permasalahan 1. Apa dampak kurangnya kesempatan kerja pada rumah tangga dan bagaimana hal ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat? 1. Penghasilan rendah. Dengan sedikitnya kesempatan kerja, pendapatan rumah tangga berkurang yang dapat mengakibatkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. 2. Kemiskinan. Meningkatnya angka pengangguran berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan. 3. Kesehatan mental. Ketidakpastian finansial dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental. 4. Pengurangan konsumsi. Dengan penghasilan yang menurun, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran. 5. Investasi pendidikan. Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin mengurangi investasi pada pendidikan anak yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. 6. Kesehatan ekonomi makro. Secara keseluruhan, rendahnya kesempatan kerja dapat menghambatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan mempengaruhi investasi serta inovasi. Permasalahan 2, buatlah flow diagram perekonomian 3 sektor, kemudian analisis hubungan dan masing-masing peran pelaku ekonomi yang ada. Jadi, penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayar oleh produsen dan konsumen, seperti dari RTK ke pemerintah dan dari RTP ke pemerintah. Pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah membeli barang ataupun jasa untuk masyarakat, seperti pemerintah membeli mobil untuk keperluan masyarakat
kayak mobil ambulan untuk kesehatan gitu. Ada yang mau bertanya? Boleh. Pertama ya. Izin bertanya, apa solusi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di tengah tingginya pengangguran? Apa solusi untuk meningkatkan itu ya? Daya saing. Salah satu solusinya adalah membangun program pelatih keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Program ini memungkinkan tenaga kerja mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan sehingga lebih mudah bersaing dan mendapat pekerjaan. Oke, meningkatkan keterampilan ya. Tuh, keterampilannya bisa didapat dari pemerintah langsung ataupun dia sendiri yang ingin belajar ya melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian ada lagi satu lagi. Oh, kita ke kelompok 3. Mengapa pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar penting bagi tenaga kerja? Terdengar? Pelatihan yang relevan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan permintaan di pasar kerja, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi secara produktif dalam industri yang membutuhkan. Oke, baik. Jadi berpengaruh ya. Sudah puas untuk jawabannya kelompok 3? Sangat puas, baik. Silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahkataan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk tugasnya. Oke, barusan untuk kelompok 2 ya terkait dampak kurangnya kesempatan kerja pada rumah tangga. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin memperlihatkan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 3. Permasalahan 1. Bagaimana perubahan dalam pola konsumsi masyarakat mengaruhi produsen dan distributor? Apa tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan diri? Jika terjadi perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan distribusi secara signifikasi. Misalnya, jika masyarakat mulai lebih memilih produk ramah lingkungan, produsen akan lebih cenderung untuk memproduksi barang-barang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tantangan mampu beradaptasi dengan memahami kebutuhan konsumen yang berubah, berinvestasi dalam teknologi baru, dan membangun kepercayaan produsen dan distributor dapat sukses di era konsumsi yang dinamis ini. Di sini saya akan menganalisis masing-masing peran pelaku ekonomi yang ada.
Di dalam perekonomian 4 sektor ini, pelaku memiliki hubungan interaksi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Di dalam perekonomian ini terdapat kegiatan impor barang dan jasa ke luar negeri serta ekspor sumber daya ke luar negeri. Ini termasuk kegiatan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor hasil produksi dari dan ke luar negeri termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri, sedangkan kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri, menerima devisa dari hasil ekspor, serta menetapkan kebijakan impor dan ekspor yaitu hubungan antara pemerintah dan masyarakat luar negeri. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh duluan ya ini. Apa yang dapat dilakukan produsen untuk menyesuaikan diri dengan tren konsumsi yang terus berubah? Salah satu cara efektif adalah melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami tren dan preferensi konsumen terbaru. Dengan data ini, produsen bisa lebih cepat merespon perubahan dan menyesuaikan produk mereka. Oke. Yang pertanyaan kedua. Siapa? Chelsea. Bagaimana perubahan permintaan konsumen dapat memengaruhi pendapatan produsen? Mempengaruhi pendapatan produsen. Jika produsen tidak mampu memenuhi kebutuhan dan referensi konsumen yang baru, konsumen bisa beralih ke produk lain. Hal ini mengurangi pendapatan dan dapat memengaruhi stabilitas keuangan produsen. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD-nya dikumpulkan. Semuanya sudah mengumpulkan LKPD? Sudah. Baik, Ibu cek dulu. Ini untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Tadi teman-teman kalian sudah berdiskusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kelompok. Seperti kelompok 1 ini adalah bagaimana perubahan bagaimana ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, modal, informasi, teknologi mempengaruhi pelaku usaha terutama UMKM. Kemudian kelompok 2 adalah apa dampak kurangnya kesempatan kerja pada rumah tangga dan bagaimana ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan ekonomi ya. Yang ketiga ini adalah bagaimana perubahan dalam pola konsumsi. Oke, tadi untuk kelompok 1 sudah disampaikan bahwa untuk keterbatasan modal, kemudian informasi dan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap UMKM. Jadi UMKM ini harus bisa menyesuaikan diri dengan pertumbuhan zaman, harus tahu banyak informasi yang ada ya. Dia harus banyak mengumpulkan terkait apa saja yang tren pada saat ini, apa saja yang dibutuhkan pada masyarakat saat ini. Karena kebutuhan 2010 dengan 2000 sekarang, 2024 akan berbeda ya, apalagi generasinya. Dulu mah generasi apa? Generasi X, generasi milenial. Sekarang udah generasi Gen Z. Yang terbaru udah Gen Alpha gitu ya. Keinginannya pasti akan terus berubah ya. Misalnya kalau Gen Alpha itu dari awal lahir sampai dengan sekarang kan memang dimanjakan oleh
Teknologi. Jadi pasti teknologi ini sangat diminati ya, seperti handphone mungkin. Jadi ya produksi handphone ini harus sangat terus berkembang. Makanya handphone tiap bulan kayaknya mengeluarkan produk baru ya. Ya, banyak produk-produk baru. Kemudian yang kelompok 2 itu adalah apa dampak kurangnya kesempatan kerja pada rumah tangga berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Tadi juga sudah disebutkan ya, kalau misalnya kurangnya ketersediaan lapangan kerja tentu akan berdampak pada permintaan barang yang ada ya, karena apa? Tidak memiliki pendapatan ya. Dari mana punya pendapatan, orang nggak kerja, nggak punya usaha gitu ya, otomatis daya belinya akan berkurang ataupun menurun. Ya, makanya pemerintah tiap tahunnya ya selalu memberikan kebijakan-kebijakan bagaimana masyarakat yang ada di Indonesia saat ini bisa mendapatkan akses pekerjaan yang baik ya, dengan ada peraturan ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Supaya apa? Kalau misalnya masyarakatnya sudah sejahtera, otomatis kegiatan roda ekonomi akan berputar ya. Konsumen ingin membeli suatu barang di produsen, kemudian produsen menciptakan barang-barang atau memproduksi barang kemudian dijual, itu terus berputar sehingga roda ekonomi akan tidak terhenti seperti itu ya. Kemudian untuk masalah di kelompok 3, bagaimana perubahan dalam pola konsumsi masyarakat mempengaruhi produsen dan distributor. Tentu saja, karena tadi sudah Ibu sampaikan bahwa permintaan ya setiap masyarakat pasti akan berbeda dari zaman ke zaman ya. Nah, bagaimana produsen ya bisa melihat peluang tersebut? Ya, dia juga harus memastikan tren-tren yang diminati saat ini bisa menyesuaikan dengan faktor produksi. Makanya kalau makanan pasti keluar variasi baru terus ya. Misalnya makanan ini rasanya udah terlalu familiar atau udah banyak, ciptain varian rasa baru. Atau di dunia kuliner ini misalnya udah banyak banget makanan-makanan biasa, nyiptain makanan-makanan yang baru juga. Contohnya apa ya? Yang terbaru ada gak makanan? Kalau kalian tahu selebgram siapa yang bikin seblak tuh? Seblak cobek kan, dimana awalnya seblak biasa, kemudian seblak cobek, kemudian sisa seblaknya digoreng jadi cipuk, bukan? Jadi cipuk itu ada salah satu terobosan yang bisa menghasilkan tren dan daya konsumsi masyarakat. Masyarakat yang lihat tuh jadi penasaran, wah ada cipuk nih misalnya ya, seblak yang tadinya nggak dimakan, yang nggak alen, tapi digoreng lagi untuk dikonsumsi. Makanya hal-hal baru ini perlu sekali dalam dunia UMKM. Produksi harus selalu berinovasi dalam produk-produk atau jasa yang dikembangkan. Paham sampai sini? Siap, paham. Terima kasih banyak kalian dari tadi sudah menyimak informasi dengan sebaiknya ya. Kemudian di sini Ibu ada satu asesmen ya yang harus kalian isi. Nah, di sini ada asesmen yang harus kalian isi sebagai bahan refleksi untuk pengetahuan kalian dalam proses pembelajaran hari ini ya. Di sini ada link Google Form. Boleh kalian isi. Di situ juga ada refleksi tentang kegiatan pembelajaran hari ini ya. Senangkah atau membosankan? Misalnya, aduh Bu Rida ngejelasinnya bikin ngantuk. Gak apa-apa, sebagai evaluasi untuk diri Ibu ya. Ketika belajar nanti diperbaiki lagi supaya kalian lebih semangat lagi dalam proses belajarnya ya. Silahkan diisi dulu. Sudah di scan semuanya? Siap, sudah. Karena waktunya sekarang tinggal 8 menit lagi. Tadinya Ibu mau ada games dulu ya, tapi nanti kita akan lakukan di pembelajaran berikutnya saja, nggak apa-apa ya? Dengan sejujurnya ya.
linknya lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah. Coba Ibu. Oke, sudah. Sudah selesai? Oke, Ibu cek ya. Oke anak-anak, barusan sudah ada masuk beberapa jawaban ya. Semuanya sudah masuk. Yang terakhir satu lagi atas nama Zian ya. Oke, sudah masuk atas nama Zian. Ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik ya. Ibu juga apresiasi kalian masih semangat di jam akhir ya. Harus tetap semangat. Senang nggak? Senang. Happy? Happy banget. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Seru ya. Walau tadi gak jadi gamesnya, tapi kita akan lakukan di minggu depan, nggak apa-apa ya. Ibu harap kalian masih tetap semangat mempelajari pembelajaran ekonomi di selanjutnya. Nah, kalau minggu depan kita akan belajar terkait perilaku ekonomi ya. Jadi kalau sekarang pelaku ekonominya, kalau minggu depan kita akan belajar terkait perilaku ekonomi. Oke, perilaku ekonomi. Kalian nanti bisa baca-baca dulu referensi untuk untuk materinya supaya nanti ketika kegiatan pembelajaran tinggal Ibu bisa informasikan lebih jauh lagi ya. Oke, sebelum Ibu akhiri kita cek semangatnya lagi ya. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk enggak ya? Oke, bisa? Oke, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Oke, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk. Oke, hebat ya. Masih di jam akhir tapi kalian tetap fokus. Terima kasih banyak atas antusiasnya ya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai.
Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, see you di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.